Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin hangat dan seru ini. Kiai Zulfa, bagaimana sebenarnya kalau orang luar, kan Kiai suka jalan-jalan ke luar negeri nih ya. Orang luar tuh memandang orang Indonesia seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini menarik Mas Agus ya. Kalau ada orang Indonesia kok menganggap dirinya rendah, itu malah aneh menurut saya. Karena sebenarnya orang luar negeri itu, baik di negeri-negeri Arab misalnya atau di Eropa yang saya beberapa kali ke sana gitu, itu sangat menghormati orang Indonesia. Misalnya kalau di negeri-negeri Arab mayoritas Islam ya, apa kesan mereka? Mereka bilang orang Indonesia itu kata mereka umumnya solihin, bukan namanya solihin, bukan. Artinya orangnya soleh-soleh. Lalu mumarisin fiddin, kuat memegang teguh agamanya. Ketiga kata mereka muta'addibin, ini yang paling penting itu akhlaknya bagus-bagus. Waktu itu saya tanya, dari mana Anda simpulkan orang Indonesia itu katanya soleh, kuat memegang prinsip beragama misalnya. Ketiga kemudian akhlaknya bagus. Oh, kami itu kalau misalnya di Mekah, kalau orang mereka kan, kita kalau kumpul dengan orang luar negeri kan di Mekah. Orang Indonesia itu Masya Allah, misalnya bagaimana tidak soleh, sholat subuh itu di Masjidil Haram jam 5, itu jam 2 sudah di masjid. Ada cerita, Pak Kiai Ma'ruf Amin itu ketika konferensi internasional OKI di Maroko, itu syekhnya Maroko pernah nanya pada Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai katanya, itu orang Indonesia sholat subuhnya saja di Mekah jam 2 sudah di masjid, padahal sholat subuh jam 5. Itu bagaimana mereka itu Pak Kiai sebenarnya kalau sholat subuh di negerinya sendiri? Pak Kiai Ma'ruf malu jawabnya itu. Kata beliau belum tahu dia. itu anggapan soleh-soleh. Kedua, kuat memegang agama. Ketiga, akhlaknya bagus. Memegang Quran. Saya diberi contoh itu. Sekjen ulama Maroko waktu saya bertemu, katanya saya lihat orang Indonesia itu kalau baca Quran Masya Allah itu dengan sopan, lalu dicium, nggak pernah Quran mohon maaf dilempar. Itu penghargaan mereka ya pada kita, termasuk orang Eropa. Jadi kita itu bangsa yang dihargai sesungguhnya oleh bangsa luar negeri karena terutama akhlak. Katakan kita tidak memiliki kekayaan, orang itu kan kalau akhlaknya bagus, perilakunya bagus, itu sudah nilai tersendiri menurut saya. Baik, nah kalau gitu saya minta izin untuk membacakan pertanyaan ini, Kiai. Ini pertanyaan bagi yang ingin menanyakan silakan nanti bisa menyampaikan melalui WA ya di bawah ini. Ini dari Anggi di Bengkulu. Nah, ini terkait dengan aturan. Katanya kan orang kita tadi sangat menjaga akhlaknya. Nah, kalau tidak taat aturan pemerintah, Kiai, apakah kita dosa melanggar aturan pemerintah begitu? Terima kasih Mas Agus, izin Kiai Zulfa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu maknanya sederhananya pemerintah, orang yang mengatur urusan kita. Ya harus. Jadi kalau kita melanggar ya dosa lah. Ini kalau kita ditakut-takutin dosa nggak nyambung Pak Yai. Dosa di akhirat kan nanti. Tapi kalau kamu melakukan pelanggaran, kamu akan ditilang, kamu akan dipenjara, didenda. Ya ketakutan dia. Karena itu penting ada ulil amri. Kenapa? Karena tanpa ulil amri kita kacau Mas Agus. Kita kacau. Nah ini sehingga saya katakan tidak boleh kita itu melanggar atau apalagi melawan pemerintah yang sah. Istilah kami itu melawan dengan kekerasan itu namanya bugot. Bugot itu namanya pemberontak, tidak boleh. Itu Mas Agus. Kayak di tempat terbuka sekarang kan pemerintah menganjurkan untuk kita menggunakan masker. Itu aturan pemerintah. Nah, sebenarnya kalau kita nggak menggunakan, artinya kan kemudian kita saling menzolimi. Nah, apakah itu terletak dosanya itu, Kiai? Iya, itu salah satunya. Kita tuh kan harus husnudzan. Sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan pasti untuk kebaikan. Bahasa agamanya kemaslahatan. Nah, dan memang pemerintah itu mestinya harus melakukan sesuatu buat rakyatnya, dasarnya kemaslahatan. Kata beliau ini, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Setiap sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah buat rakyat itu harus dasarnya maslahat. Nah tadi kalau dia melanggar itu mestinya dia sadar bahwa dia itu menyakiti orang lain dengan seperti itu, membahayakan orang lain.
Ada misalnya ucapan menarik ini dari seorang ulama kita yang sangat dihormati di tanah haram atau di luar negeri, bahkan manuskripnya itu ada di Leiden ya, saya ke Leiden, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu beliau menulis dalam kitab Nihayatuz Zain namanya. Beliau katakan, apabila seorang pemerintah atau apabila pemerintah mewajibkan sesuatu yang memang oleh agama sudah diwajibkan, maka kewajiban sesuatu itu menjadi lebih kuat. Makanya pemerintah misalnya membuat undang-undang perkawinan, undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang jaminan halal gitu. Ya memang kita kan sebenarnya diperintahkan oleh agama dong untuk memakan yang halal, tapi kemudian pemerintah mengeluarkan itu, maka sisi kewajiban itu menjadi lebih kuat. Apabila pemerintah mensunahkan sesuatu yang atau mewajibkan sesuatu yang awalnya oleh agama dihukumi sunnah, itu bisa jadi wajib karena taat pada pemerintah. Misalnya begini, sholat istisqa. Lalu misalnya pemerintah bilang, zaman dulu ayo kita sholat istisqa dan untuk meminta hujan, itu kalau andai kata diundang-undangkan, cuma kan tidak, itu menjadi wajib gitu loh, andai kata ya, andai kata. Atau mengharamkan sesuatu yang debatable keharamannya, katakan ada yang bilang makruh atau mubah. Kalau pemerintah mengatur, maka itu mengharamkan jadi haram. Contohnya merokok di tempat yang sembarangan itu. Pemerintah ngatur, ada perdanya kan. Nah ini. Begitu. Baik, barangkali ada satu pertanyaan lagi, Kiai. Sebelum nanti kita masuk kepada amalan, ya apakah tentara kalau gugur dalam perang itu masuk surga? Mas Agus, jangankan tentara sampai gugur. Petugas keamanan yang melotot ya, menjaga keamanan kita. Itu dijamin oleh Rasulullah. Ainani la tamassuhuman naru abadan. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yang pertama, ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang terjaga karena menjaga keamanan masyarakat. Ya termasuk tentara ini. Sampai gugur misalnya, dijamin masuk surga itu. Masya Allah. Polisi pun lagi jalan ketabrak itu meninggal juga walaupun tidak perang masuk surga. Saya mengatakan syahid. Saya mengatakan syahid. Karena apa? Karena itu sedang menjalankan tugas yang sangat berat. Masya Allah. Baik, kita ingin bertanya lagi tapi kita harus masuk kepada amalan ini, Kiai Zulfa. Ya, jadi amalan yang akan disampaikan ya Kiai Misbah agar anak jadi anak soleh dan soleha. Silakan. Terima kasih Mas Agus, para pemirsa. Sebenarnya setiap acara saya, ya ini acara kiswah ini, selalu ada amalan Pak Yai. Alhamdulillah. Saya ini bersyukur hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Ini Kiai Zulfa ini tadi menyebut Kiai Ma'ruf Amin. Beliau ini keponakannya. Keponakannya Kiai Ma'ruf. Kemudian menyebut Kiai Nawawi Al-Bantani. Ya buyutnya gitu. Karena itu saya mohon izin kepada para pemirsa di rumah agar beliau saja yang mengijazai sekarang bagaimana anak-anak kita menjadi anak soleh, karena ini sudah terbukti. Mohon Kiai. Silakan Kiai. Ya, untuk ingin memiliki anak soleh itu katanya, saya dulu pernah baca sebuah buku, ijazahnya sederhana. Apa? Kalau orang tua dia berbuat baik, maka insya Allah perbuatan baik orang tuanya itu akan nurun pada anaknya. Dia akan menjadi anak yang soleh. Walaupun mungkin secara tidak langsung dia tidak mendoakan. Iya, itu otomatis. Misalnya bapaknya sholat, bapaknya ibadah. Ini kan tidak perlu dihafalkan doa ini baca berapa kali. Sudah Anda sholat, Anda ngaji, Anda kemudian sedekah. Walaupun Anda tidak niatkan secara khusus, apalagi kalau diniatkan, maka insya Allah anak Anda akan jadi soleh. Memang betul dalam tradisi pesantren itu dulu, masya Allah, ada orang tua yang saking anaknya itu pengen seperti Kiai Misbah. Itu ketika istrinya hamil, ya bapaknya itu ya hatamin Quran atau istrinya juga hatamin Quran atau puasa.
itu secara khusus, apalagi itu lebih kuat. Tidak pun insya Allah itu akan jadi. Jadi menurut saya ya sudah, orang tua dia jadi contoh yang baik, beramal soleh, itulah ijazah daripada guru-guru saya. Macam itu yang tidak perlu dihafalkan itu. Ini kalau kayak Misbah ada suka yang hamil, ibu tolong dong tapi digosok, itu ada hubungan nggak itu? Minta diusap. Ya, sudah saya sampaikan kemarin itu Mas Agus terkait dengan doanya ya. Tetapi ini khusus kepada anak soleh, cukup beliau, saya nggak usah nambahin ya. Masya Allah, luar biasa. Baik ya pemirsa, nah nanti akan kita lanjutkan di segmen terakhir. Seperti biasa kita akan bersama-sama mengikuti zikir gerak batin dari Kiai Misbah. Dan tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.